Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman, sehat ya? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk terus belajar dan berkarya. Hidup PAUD. Oke. Perkenalkan, nama saya Jujuli Asari. Saya di kelas reguler 4A, mahasiswa Prodi Field Universitas Langgam Pancasila Medan. Nah, di sini saya akan membawakan satu materi, yaitu metode praktek ibadah untuk anak kecil yang didoseni oleh Bapak Bakhtiar Siregar SPG. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai metode praktek ibadah PAUD. Untuk teman-teman semua boleh siapkan pulpen atau kertas. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, maksudnya yang saya sampaikan, berguna untuk teman-teman semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama metode praktek ibadah. Oke, metode praktek ini yaitu metode seorang guru yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan suatu cara atau menunjukkan proses. Biasanya metode ini dilakukan secara langsung ya teman-teman. Praktik berarti dia secara langsung begitu. Lalu ibadah, kita ketahui ya, ibadah itu atau perbuatan nyata kita atau bukti kita kepada Allah yang didasari oleh aturan-aturan agama. Biasanya penanaman nilai-nilai agama di PAUD itu tidak sangat terlalu ditekankan, tapi penting teman-teman. Contohnya yaitu praktik sholat biasanya, atau tata cara bersuci, atau yang paling simpel doa-doa, menghafal doa-doa gitu ya. Biasanya teman-teman di sini ada dua keunggulan dari metode praktek, yaitu yang pertama, perhatian anak-anak akan terpusat sepenuhnya. Maksudnya di sini anak-anak akan hanya memperhatikan praktik kita di hari itu. Misalnya hari ini kita praktik wudhu, maka anak-anak akan terpusat pada proses praktik wudhu saja gitu. Lalu yang kedua, ada memberikan pengalaman praktis yang mudah diingat, sehingga membentuk ingatan yang kuat pada anak-anak gitu. Jadi maksudnya di sini akan memberikan pengalaman secara praktis gitu, maksudnya secara gampang tapi dan sangat mudah diingat gitu. Jadi prosesnya akan gampang diingat karena melakukan secara langsung seperti itu. Lalu di sini saya sudah merangkum ada beberapa pengembangan penanaman nilai-nilai ibadah dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi ada umur 2 sampai 3 tahun. Yang pertama, anak akan meniru gerakan berdoa dan sholat atau yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya anak itu peniru yang sangat ulung, bagus banget dalam hal ini. Jadi anak-anak akan meniru apapun yang dilakukan oleh guru, orang tua, atau orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, hafal doa-doa pendek. Nah, umur 2 sampai 3 tahun ini kita sudah bisa menstimulus anak agar menghafal doa-doa pendek, misalnya doa sebelum makan, sebelum tidur, sesudah makan, setelah bangun tidur, seperti itu. Lalu ada memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf. Jadi di umur 2 sampai 3 tahun ini kita sudah bisa menstimulus anak dan memberitahu anak kapan dia akan mengucapkan terima kasih, maaf, dan salam, seperti itu. Lalu ada umur 3 sampai 4 tahun. Yang pertama, memahami pengertian perilaku. Misalnya seperti ini. Sudah bisa memahami bagaimana baik, bagaimana buruk. Terus bagaimana yang salah, bagaimana yang benar. Lalu sopan dan tidak sopan. Itu contoh kecilnya. Lalu sudah bisa memahami arti kasihan dan sayang terhadap ciptaan Allah. Lalu di umur 4 sampai 5 tahun, yaitu yang pertama mengenal Allah melalui agama, melalui ajaran agama. Sebenarnya di umur 2 tahun sampai 3 tahun gitu sudah bisa diajarkan sebenarnya. Tapi di umur 4 sampai 5 tahun ini kita sudah lebih menekankan. Lalu meniru gerakan ibadah. Nah, ini poinnya. Kita akan buat metode nanti. Lalu mengucapkan doa sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu. Seperti yang di umur 2-3 tahun ya, mereka mulai menghafal doa-doa dan dipraktikkan di umur 4 sampai 5 itu akan pematangannya seperti itu. Lalu mengenal perilaku baik, sopan, dan buruk ya, sama ya di umur
3-4 tahun tadi juga sudah disebutkan. Lalu mengucap salam dan membalasnya, serta membiasakan diri berperilaku baik. Nah, itu dia tadi pengembangan penanaman nilai-nilai ibadah untuk anak usia dini. Baik teman-teman, kita lanjut ya, langsung ke metode praktik belajar ibadahnya. Jadi sebelum kita praktik langsung, saya ada beberapa metode. Pasti teman-teman pernah dengar dong strategi pembelajaran seraya bermain untuk anak usia dini. Jadi Egi mengemas ini akan mudah untuk anak-anak usia dini, misalnya mudah untuk dilakukan seperti itu. Jadi mengenai strateginya, yang pertama kita bisa memperkenalkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Memperkenalkan bagaimana nanti proses ibadahnya gitu. Jadi kita bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara wudhu. Kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktik seperti itu. Baru yang kedua, kita akan melakukannya dengan nyanyian atau dengan tepuk wudhu misalnya, ataupun tepuk apa gitu, atau dengan nyanyian yang bertemakan wudhu seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan langsung praktik ke proses wudhu tadi gitu. Jadi teman-teman semua, ayo kita praktik wudhu. Baiklah teman-teman, jadi dari video ini, dari mulai Egi menjelaskan bagaimana metode pengembangan praktek ibadah anak usia dini dan hingga prakteknya, Egi dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk mengembangkan potensi spiritual anak, kita dapat memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sejak dini tentunya. Jadi kalau kita sudah memperkenalkannya sejak dini dan ia juga mempraktekkannya hingga ia paham, hingga anak-anak paham tentang kewajiban beribadah, hingga itu adalah menjadi sebuah kebiasaan ia nantinya dan sebagai bukti nyata ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah wudhu ataupun sholat, nantinya kita harapkan anak-anak semuanya menjadi anak bertakwa, berakhlak, serta menjadi generasi-generasi penerus bangsa dan agama. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat Egi sampaikan. Lebih kurangnya Egi mohon maaf ya, karena sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada pada diri Egi sendiri. Apabila ia ada kesalahan mengenai perkataan ataupun bentuk sikap Egi gitu dalam video ini, Egi mohon maaf ya teman-teman. Semoga ilmu yang Egi sampaikan hari ini bermanfaat bagi Egi sendiri dan bagi teman-teman. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.